dan, dan bagaimana kira-kira dampak ya climate change tersebut pada pemodelan bisnis ya. Nah ini diambil dari case-nya Italia, Bapak Ibu ya, tahun 2022 ya. Nah ini, nah kalau kita lihat di sini materi apa ini, gitu ya, dari paper ini, gitu ya, ini nantinya pola pembelajaran kita juga Bapak Ibu kita apakan juga ya, masing-masing presentasi lah gitu ya, dari jurnal yang terbitan 2023 ya, dari Q1 ya. Nah ini jurnalnya jurnal Q1 dari Emerald ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga presentasi terkait dengan isu-isu yang terkini ya. Nah ini kebetulan saya pertama kalinya isu ini ya, isu yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim ya, terkait dengan pengungkapan pelaporan keuangan perusahaan ya. Oke, baik. Bentar. Nah, jadi ini tulisan adalah tulisan yang uh, ya tulisan dari Universitas Bari ya di Italia, di mana tujuan dari paper ini yaitu menyajikan beberapa prioritas rencana strategi perusahaan ya terkait dengan isu sustainability gitu ya, atau isu keberlanjutan ya, isu keberlanjutan di mana dalam hal ini perusahaan studi ini ya menjelaskan ya bagaimana uh, perusahaan gitu ya melakukan rekonfigurasi gitu ya atas model bisnisnya gitu ya, terkait dengan pelaporan yang dalam hal ini kesesuaiannya mendukung dari isu internasional gitu ya, yaitu isu yang termaktub di dalam UNDP ya, yaitu isu berkaitan dengan SDGs ya, Sustainability Goal Development ya. Nah ini isu yang terkini gitu ya. Di mana riset ini kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, risetnya ini menggunakan pendekatan kualitatif ya. Jadi dia menggunakan pendekatan kualitatif dengan apa ya? Dengan menggambarkan ya dari peranan teori stakeholder ya. Nah, jadi kita ketahui kalau isunya adalah sustainability, selalu teorinya adalah stakeholder teori atau legitimasi teori gitu ya. Dan dia menggunakan data primer dan juga data sekunder ya, dan melakukan wawancara ya, kemudian juga menggunakan kuesioner semi terstruktur ya, dan juga melakukan observasi atas dokumen-dokumen perusahaan. Nah, jadi sini dia kasusnya kasus Italia ya. Nah, di mana dalam risetnya ini ya, dia menemukan bahwasanya isu keberlangsungan ya, sustainability dan juga isu perubahan iklim gitu ya. Nah, ini merupakan isu yang relevan dalam pemodelan. Nah, jadi nggak lepas ya bicara model terkini dalam perusahaan, maka isu sustainability dan juga perubahan iklim harus masuk gitu ya. Harus dilaporkan ya. Jadi beberapa pelaporannya ya terkait dengan yang ditujukan kepada pada pemangku kepentingan gitu ya. Ini harus dilakukan oleh perusahaan ya, harus sesuai ya dengan tindakan perusahaan yang ada di lapangan ya, terkait dengan mendukung dari perubahan iklim ini ya. Dan juga riset ini punya kelemahan ya. Kelemahannya di sini adalah uh, uh, riset ini bukanlah pendekatan subjektif ya, artinya bukan pendekatan statistik. Nah, jadi memang masih diakuinya ya Bapak Ibu bahwasanya riset-riset dia ini ya, riset kualitatif dianggapnya masih lemah juga ya. Artinya riset kuantitatif masih berperan juga gitu ya. Nah, jadi tidak dipungkirinya bahwasanya peranan dari statistik gitu ya. Nah, ini juga harus begitu pentingnya ya. Dalam sudut pandang berfokus pada sudut pandang di negara Italia ya. Dan juga tidak menggambarkan aturan ya yang berbeda di antara beberapa negara. Jadi dia ambil kasusnya kasus Italia aja ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga kalau mau mengembangkan disertasinya gitu ya, lantas dipublish di Emerald juga boleh gitu ya. Kalau kita kasusnya Indonesia.
Nah, ini Nah, perusahaan dia ini ya perusahaan di Italia malah ya. Jadi diakuinya juga punya kelemahan. Nah, jadi ini bisa di refer ya Bapak Ibu. Dan juga implikasi praktis risetnya itu ada ya. Yaitu riset ini hasil risetnya ini dia akan memberikan implikasi kepada pengalaman para manajer ya, di mana pengalaman para manajer itu berorientasi gitu ya, dan juga mengimplementasikan beberapa transformasi model bisnis ya, dan transformasi model bisnis itu dapat meningkatkan keberlangsungan perusahaan ya yang ada di dalam organisasinya ya, sehingga perlulah ditampilkan ya yang namanya risiko-risiko perusahaan yang melekat terkait dengan perubahan iklim. Nah, ini harus di disclose katanya ya. Dan juga ini merupakan sebuah peluang ya kepada perusahaan untuk menghasilkan ya menghasilkan dampak ya, dampaknya kepada dampak keuangan, dan diakui ya peranannya itu mendukung ya mendukung terhadap isu internasional, yaitu isu PBB yang namanya SDGs itu ya, dan juga meningkatkan proses pengambilan keputusan, yaitu proses pengambilan keputusan oleh para manajer ya. Originalitas risetnya ya. Jadi originalitas risetnya ini, studi ini memberikan kontribusi ya secara literatur bagaimana fokus ya yang penting dalam pengembangan, dalam tata kelola pengembangan, dan juga strategi terkait dengan isu perubahan iklim ya. Apa saja yang harus diungkapkan ya, yang mendukung untuk kepentingan investor dan juga beberapa kepentingan para pemangku kepentingan yang lainnya ya di dalam proses pengambilan keputusan untuk apa ya, untuk pertanggungjawaban sosial perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam hal ini udah bisa digambarkan ya bahwasanya papernya ini adalah novelty-nya dia udah dapat. Novelty-nya adalah climate change. Ya, perubahan iklim gitu ya. Jadi boleh istilahnya climate change ya, boleh isinya climate gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang bisa diapakannya ya, novelty yang dihasilkan dari risetnya gitu ya. Nah, sehingga terbitlah di apa ini ya, di Q1. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana dia menggambarkan pendahuluannya gitu ya. Nah, dia gambarkan pendahuluannya dalam beberapa tahun ya berkaitan dengan isu yang berhubungan dengan climate change ini ya, atau juga berkaitan dengan sumber daya alam ya, atau juga ada hubungannya juga dengan kemiskinan ya, atau juga berhubungan dengan ketidakseimbangan sosial ya. Nah, ini masuk ya, masuk dalam isu untuk mengembangkan isu berkeberlanjutan ya sebagai sebuah prioritas ya, dan juga strategi ya untuk perusahaan. Nah, dan dia katakan juga ya bahwasanya perubahan iklim itu ada dampaknya ya, dampaknya kemana? Dampaknya kepada bisnis perusahaan ya, dan juga manajer itu harus beradaptasi ya, disarankan ya. Manajer harus beradaptasi terkait dengan regulasi masalah lingkungan yang menghasilkan yang berdampak pada tekanan pasar ya ke depannya ya. Jadi isu berkaitan dengan isu rendah karbon ya, isu rendah karbon dan juga isu climate change, begitu hal yang penting ya dia gambarkan di dalam latar belakangnya ya. Begitu juga regulasi berkaitan dengan lingkungan ya. Dalam beberapa tahun belakangan tersebut ya, karakteristik ini tidak digambarkan ya, artinya ada unsur ketidakpastian. Ya memang dalam beberapa negara masalah carbon emission ya, masalah environmental regulation, nah ini banyak memang belum belum banyak aturannya ya di beberapa negara, dan ini didukung oleh risetnya Zhang NW 2010 ya, dan juga beberapa kerangka global ya, kerangka global yang memberikan solusi bersama terhadap keberadaan planet ini ya, berkaitan dengan dampaknya kepada masalah kemiskinan, perubahan iklim, dan juga degradasi lingkungan ya, dan juga isu kesehatan ya. Dan
dan banyak perusahaan melakukan perubahan yang cepat, ya. Melakukan perubahan yang cepat, terutama berkaitan dengan masalah kebijakan investasi, termasuk di dalamnya juga investasi dalam skala yang besar, maka pengendalian atas isu lingkungan harus masuk, katanya ya. Jadi ini berdasarkan pada Bearwood ya, atau juga Euphoria et al. 2021 ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini teknik penulisannya et al.-nya harus cetak miring ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dan juga berkaitan dengan pemahaman ya bagaimana level exposure ya, apa yang harus diungkapkan ya terkait dengan resiko lingkungan ini, termasuk di dalamnya dalam beberapa sektor industri ya. Jadi di sini ditambahkan lah ya beberapa ya, peningkatan perubahan ya dari natural environment tersebut ya dan juga evolusinya ya. Nah ini dia sebutkan ya. Kemudian juga perlunya ditekankan ya aturan ya dan juga beberapa tekanan daripada para pemangku kepentingan termasuk juga pelanggan pasar ya dan juga rantai nilai para partnernya bahwasanya terkait dengan mitigasi perubahan lingkungan, nah ini harus dimasukkan ya, masuk di apa kan di termasuk dalam bagian pembelian barang atau juga jasanya ya, atau juga berkaitan dengan pengadaan barang modal ya, capital investment ya, atau juga gabungan semuanya. Maka perusahaan menggambarkan bahwasanya ekspektasi market itu sangat aktif dan juga para stakeholder dalam hal ini memerlukan hal itu karena apa ya dampaknya pada reputation ya dan juga keunggulan persaingan global ya sebagai implikasi dari legitimasi teori. Nah itu ya di latar belakangnya dia gambarkan. Kemudian juga dia menemukan bukti ya bahwasanya beberapa apa ya perubahan tersebut secara dramatis dalam beberapa tahun secara potensial ya berdampak terhadap model bisnis ya dan juga berdampak terhadap perubahan lingkungan ya. Jadi organisasi di sini itu melakukan daur ulang ya, daur ulang terhadap misi dan juga nilai perusahaan. Nah, kenapa? Ya karena isu lingkungan ini harus masuk bagian dari nilai perusahaan ya. Jadi tujuannya di sini adalah ya bagaimana ya social sustainability termasuk di dalamnya adalah yang dikatakan dengan sustainability itu apa ya? Nah, termasuk di dalam yang dikatakan sustainability itu adalah upaya gitu ya mengurangi level kemiskinan ya, kemudian juga menegakkan aspek sosial, kemudian keseimbangan, kesejahteraan, pengembangan masyarakat. Nah, itu dikatakan dengan sustainability ya, Bapak Ibu. Jadi sustainability lingkungan di sini dalam jangka panjang ya dengan kata lain. Jadi berupa proteksi ya atau juga biodiversity gitu ya. Jadi ini merupakan harus ya masuk di dalam terintegrasi dalam bisnis model perusahaan ya. Jadi bukan hanya isu laba ya atau isu yang dalam hal ini sudah berkembang dalam tahun 2019 ya sebelumnya ya, yang dalam hal ini mengabaikan aspek climate change. Nah, di sini risetnya ya. Bagus juga nih gitu ya. Nah, jadi itu latar belakangnya ya. Latar belakangnya kita lihat ya. Nah, sehingga studi ini dia melakukan apa ya? Telaah literatur ya. Dan juga mengembangkan suatu hipotesa ya yang mencakup ya yang menjelaskan terhadap seksi yang 3 untuk menghasilkan ya dan yang akan disajikan pada di section 4 dan juga section 5 ya. Dan juga di section 6 dia akan menggambarkan di dalam paper ini adalah keterbatasannya, implikasinya, serta rekomendasinya ya. Nah, kira-kira apa sih latar belakang teoritisnya gitu ya? Nah, latar belakang teoritisnya adalah berupa isu climate change tadi ya. Jadi dan apa hubungannya antara climate change dengan bisnis model innovation ya. Nah, dia di sini jelaskan ya. Mulai dari literaturnya Freeman ya, Nostabedi gitu ya, Jaing gitu ya, atau juga Freeman ya, atau Nitisheri gitu ya.
ini menyatakan ya bahwasanya perubahan ya keberlanjutan ini merupakan suatu skenario dan organisasi harus mengadopsi gitu ya dan juga mengintegrasikannya ya dengan perspektif perusahaan ya sebagai suatu mendukung dari isu keberlangsungan ya dan akan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan. Nah, ini bagaimana ya gambaran dari climate change and business model innovation ya yang dilakukannya. Ya, begitu juga bagaimana hubungan dengan teori-teori ya, terutama tadi legitimasi teori gitu ya atau juga stakeholder teori. Nah, ya, dia gambarkan di sini ya. Ya bagaimana perubahan skenario tersebut dapat meningkatkan keberlangsungan yang namanya corporate sustainability strategies dan juga dampak dari keterbatasan energi dan juga berkurangnya beberapa uh, tindakan atau juga pengendalian atas perubahan iklim ya. Nah, sehingga nantinya dia munculkan uh, dia mendapatkan gap gitu ya. Gapnya research question one ya RQ1 ya, dia akan tanyakan ya kira-kira bagaimana ya untuk menciptakan nilai yang dalam hal ini dikontribusikan kepada model bisnis perubahan berkaitan dengan perubahan lingkungan. Nah, dia uh, buat pertanyaan seperti itu, rumusan masalahnya itu ya. Kemudian hubungan antara climate change dan implikasinya terhadap pelaporan perusahaan gitu ya. Nah, jadi corporate reporting mengasumsikan ya bahwasanya peranan dari managing legitimasi gitu itu mengungkapkan nilai ya. Jadi mulai dari nilai sosial gitu ya. Kemudian transparansi ya dan juga isu asimetri informasi. Nah, ini masuk di dalamnya ya. Nah, di mana sudah dijelaskan dalam legitimasi teori yang menjelaskan ya bagaimana perusahaan membuat laporan ya terkait dengan sosial, aspek sosial dan juga aspek lingkungan ya. Nah, ini dukungan dari Dijen Dumi ya. Nah, itu sudah di riset ya. Dan kalau kita lihat ya perkembangannya bahwasanya pasar dan juga otoritas pasar modal ya bahwasanya opini publik itu menginginkan ya yang namanya pengungkapan hal itu ya dan juga sangat tergantungnya pada strategi dan juga tata kelola operasi keuangan dan juga isu kinerja lingkungan ya. Nah, itu kita lihat ya. Dan hal ini itu menimbulkan pertanyaan ya, artinya memunculkan rumusan masalah. Kira-kira bagaimana ya bagaimana peranan dari terintegrasinya pelaporan ya AR ya integrated reporting terkait dengan pengungkapan perubahan iklim. Nah, jadi situ di mana letak peranannya ya integrated reporting tadi dalam isu perubahan lingkungan. Jadi ada dua pertanyaan ingin dijawab ya. Nah, di mana metodologinya dia menggunakan tadi dua pendekatan ya, yaitu satu sisi pendekatan kualitatif dan juga satu sisi pendekatan kuantitatif ya. Jadi di sini menggunakan pendekatan tipenya lah tipe fenomena berdasarkan pada investigasi ya, Bapak Ibu. Dan berkaitan dengan ini gitu ya, dia lakukan di Poste Italia ya. Artinya di sini di Italia itu ada kelompok perusahaan-perusahaan besar ya yang bergerak di bidang sektor logistik ya dan apa ya dan di laporan keuangannya ya dia di sini mencakup Italian Poste Italian itu meliputi ya perusahaan keuangan, asuransi dan juga perusahaan sektor pembayaran ya. Kalau kita di Indonesia itu mungkin dikatakan sektor jasa keuangan gitu ya. Sektor jasa keuangan non bank lah ya. Sektor jasa keuangan non bank. Nah, jadi dia ambil lapor data dari perusahaan sektor keuangan, perusahaan asuransi dan juga perusahaan jasa pembayaran ya. Dan di mana asetnya dia batasi ya. Di mana asetnya dibatasi, punya aset sekian ya dan punya karyawannya sekian ya. Dan elemen penting lainnya berkaitan dengan hal itu ya, itu adalah berkaitan dengan integrasi ya kebijakan yang masuk di dalam strategi perusahaan ya.
dan juga Poste Italian di sini ini apa ya, sebagai perusahaan internasional juga ya, yang dalam hal ini masuk di dalam apa ya, secara kronologis dia masuk di dalam Dow Jones Sustainability Index gitu ya, dan juga apa ya, masuk di dalam Bloomberg Gender Equality Index ya, dan juga masuk di dalam Euro Next Video, dan juga masuk di dalam beberapa di tahun 2021 Poste Italian di sini juga masuk dalam MIB ESG Index ya, yang di launching di Uni Eropa ya, Euronext ya, dan juga Borsa Italia ya. Nah, jadi itu data-datanya dia ungkapkan ya. Ya, kemudian juga riset ini yang melakukan interview. Jadi dia melakukan interview secara personal ya, yang dilakukan oleh 2 periset ya, yang dalam hal ini substansi dari kuesionernya juga itu mencakup ya, analisa individual gitu ya, analisa individual ya. Jadi yang di interview itu adalah kepala manajemen risiko perusahaan atau juga kepala monitoring bagian risiko, kemudian juga digital manager area ya. Sedangkan data sekunder diambil adalah laporan keuangan 2021 sampai dengan 2018 ya. Dan juga berkaitan dengan corporate journal and juga press release-nya perusahaan. Dia amati data itu. Jadi cukup hanya 4 tahun aja gitu ya. Dan interviewnya 4 orang. Nah, kira-kira itu ya. Dan juga peneliti ya melakukan struktur pertanyaan semi structure ya. Jadi semi structure di sini mengadopsi ya bahwasanya kira-kira mengambil opini ya, opini dan juga menganalisa beberapa hal-hal yang dianggap garis besar perusahaan ya. Jadi dasarnya ya tidak perlu pertanyaan mendalam ya, jadi garis besar aja. Dan ini landasannya adalah landasan dari QN Dume ya 2021 ya, Pak Ibu. Lantas juga dari hasil dari setiap pertanyaan tersebut 60 menit aja. Nah, jadi 4 orang 60 menit. Yang dalam hal ini dia dikembangkan lagi ya, mengambil apa ya, 20 interview question. Ya, jadi 20 pertanyaan dalam area yang berhubungan dengan kebijakan terintegrasi perusahaan ya, dan juga analisa perusahaan ya. Nah, jadi ini untuk manajer head risk dia tanyakan ya. Dia tanyakan berkaitan dengan apanya ya, karakteristiknya yang udah pengalaman 14 tahun ya pada perusahaan Poste Italian tersebut ya, dan juga sudah bekerja di dalam area bagian administrasi dan juga bagian sistem akuntansinya ya. Begitu juga di head group risk monitoring ya, diambil sampel, kemudian di head group risk management ya, dia ambil sampel di mana kriterianya yang sudah bekerja 4 tahun ya dan punya pengalaman kerja 10 tahun ya. Kemudian juga manajer digital diambil yang laki-laki gitu ya. Dan juga sudah berpengalaman ya pada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Hasilnya bagaimana? Nah, jadi hasilnya tadi kan ada dua rumusan aja gitu ya, 2 rumusan masalah yang mau yang diteliti gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana model sustainability perusahaan ya, berkaitan dengan kebijakan strategis yang mengadaptasikan isu dampak perubahan lingkungan ya. Maka dia bahas di sini hasilnya adalah berdasarkan pernyataan dari manajer head group, nah, dia katakan gitu ya. Dia dapatkan statement dari manajer head group menyatakan bahwasanya karakteristik risiko dalam bisnis termasuk di dalamnya berhubungan dengan isu perubahan lingkungan ya, yang harus diidentifikasi ya dan diadaptasi dengan menerapkan resiko ya, penilaian resiko ya, di mana sejak 2018 lah ya sudah dilakukan, dan perusahaan mengadaptasinya ya dengan memasukkannya pada
evolusi kebijakan strategis perusahaan dalam mendukung yang namanya sustainable business model yang berhubungan dengan ecological transition ya. Nah, ini statementnya Head Group Risk Management ya. Nah, dari statement tersebut ya bahwasanya dia nyatakan bahwasanya ya perusahaan melakukan inovasi ya, inovasi dan inovasi tersebut yang menyesuaikan dengan regulasi dan juga menunjukkan bukti bahwasanya partisipasi secara teknik ya ini memang benar ya adanya transformasi terhadap yang namanya norma baru ya dan juga memposisikan isu-isu nasional dan juga memposisikan isu internasional ya. Jadi ada respon yang namanya respon normatif ya yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan demand ya, terkait dengan peningkatan isu lingkungan dan juga secara substansi ya sesuai dengan standar etika dan juga isu lingkungan ya. Lantas juga dia tanyakan lagi ya, ada statementnya head risk ya. Jadi head risk menyatakan ya bahwasanya dalam operasi perusahaan ya, dalam operasinya perusahaan ya maka carbon intensive industry gitu ya, artinya isu karbon ya, isu apa itu karbon namanya carbon intensive industry apa namanya istilahnya ya. Jadi isu karbon di sini merupakan sebuah aktivitas ekonomi perusahaan yang menghasilkan ya, yang menghasilkan berhubungan langsung dengan dampak lingkungan ya, sehingga harus dilakukan secara hati-hati gitu ya prosesnya ya penilaiannya. Jadi dilakukan proses penilaiannya secara ekonomi dan juga dampaknya terhadap perubahan lingkungan ya. Ya, kemudian Poste Italian perusahaan Poste Italian tersebut gitu ya. Ini melakukan pengungkapan ya bagaimana dampak lingkungan dan juga aktivitasnya. Dia lakukan dengan mengadaptasi responsible adoption ya. Jadi isu perubahan lingkungan tersebut dalam aktivitasnya dilakukan dengan yang pertama adalah komit ya menciptakan pengendalian preventif ya. Pengendalian preventif dan juga memanage ya dan juga mengurangi ya dampak dari perubahan tersebut secara khusus ya. Di mana ya terutama di aspek gedung ya logistik, aspek transportasi ya yang berhubungan dengan hubungannya kepada supplier dan juga partner. Nah, ini temuannya ya. Dan isu dari perubahan lingkungan tadi di dalam perusahaan aktivitasnya adalah akibat dari keterbatasan ya, keterbatasan dan juga berkaitan dengan global net zero ya, termasuk di dalamnya adalah energi keterbaruan ya, kemudian juga penggunaan kendaraan elektrik. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi kendaraan elektrik ya, kemudian juga mengurangi karbon gas emisi gitu ya, atau juga meminimalkan penggunaan sarana transportasi. Nah, itu sebagai upaya mendukung yang namanya kebijakan strategi climate change. Nah, itu yang dilakukannya ya. Jadi itu pernyataan yang dilakukan oleh manajer perusahaan tersebut ya. Dan juga jawaban yang sangat jelas ya yang dijawab oleh Head Group Risk Management ya. Jadi perusahaan-perusahaan Poste Italian ya. Nah, ini sangat aware ya, sangat aware terhadap perubahan sosial ekonomi, bagaimana dampaknya kepada kinerja perusahaan dan juga memilih isu keberlangsungan hidup ini berhubungan dengan para pemangku kepentingan ya yang berdampak terhadap perubahan global dan atas jalannya operasi perusahaan. Nah, jadi kuesionernya itu nah, kira-kira itulah ya yang dilakukannya ya. Dan di tahun 2020 sudah menerapkan sistem insentif ya, termasuk di dalamnya adalah sustainability goal ini kepada seluruh manajer. Nah, jadi pemberian insentif kepada seluruh manajer ya yang diungkapkan oleh head risk assessment ya, di mana
kompensasi keberlanjutan tersebut ya, berdampak terhadap motivasi ya untuk meningkatkan kinerja ya, sehingga kinerja diterapkan, diimplementasikan ya. Nah, ini berhubungan dengan upaya meningkatkan reputasi perusahaan secara sosial ya. Lantas pertanyaan yang kedua, nah ini berkaitan dengan climate change risk reporting ya. Jadi bagaimana pelaporan risiko ya atas isu perubahan iklim ya. Nah, di sini dibahas ya bahwasanya perusahaan komit ya dan sangat kuat ya untuk mempertanggungjawabkan secara ekonomi dan juga social environment tadi gitu ya, terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan ya, secara internasional merefer pada standar ya. Jadi standarnya adalah standar GRI. Nah ya, jadi Bapak Ibu, dia temukan bahwasanya climate change risk reporting itu ada ya, dan dia mengikuti pelaporan yang namanya pelaporan yang dilakukan oleh GRI ya. Artinya inilah lembaga internasional ya yang dalam hal ini mengatur tata kelola dari climate change ya. Nah, jadi itu ya. Dan beberapa aturannya meliputi SASB standar ya, atau juga material ESG metric, atau juga prinsip-prinsip pada World Economic Forum ya, dan juga task force dari climate change yang dalam hal ini memang didukung ya oleh perusahaan dalam pelaporannya dan disajikan secara komprehensif ya, secara komprehensif ya, menggunakan atas beberapa perusahaan perubahan iklim tadi ya, dan pernyataan lainnya gitu ya, menggarisbawahi bahwasanya dia menemukan secara khusus ya bahwasanya perubahan iklim tersebut ya itu berdampak terhadap aktivitas perusahaan dan ini merupakan non financial disclosure katanya. Jadi pengungkapan yang bukan keuangan harus diungkapkan ya. Dan perubahan iklim tadi bermakna ya ini merupakan bentuk legitimasi ya dan juga demonstrasi sebagai suatu pertanggungjawaban oleh perusahaan ya. Nah, ini. Jadi memang sederhana aja ya, Bapak Ibu ya. Cukup pernyataan ya dan juga dihubungkan dengan beberapa apa ya, teori-teori yang ada. Nah, inilah yang namanya riset kualitatif gitu ya. Lantas ada pembahasan ya, discussion. Jadi pada fase discussion ini bahwasanya fokus dijawab ya beberapa gambaran yang terkait dengan section ini secara teorikal ya, bahwasanya riset question one menginvestigasi bahwasanya yang diinginkan dalam suatu model bisnis itu memang terjadi gitu ya. Nah, ini sederhana aja ya risetnya. Lalu diambil kesimpulan. Nah, jadi di sini kesimpulannya in current social economic condition scenario regulation ya, the natural environment and stakeholder put great pressure the business to become social responsible ya. Nah, ini udah selesai gitu ya. Jadi memang sederhana sekali ya, cuman 8 lembar gitu ya. Ya udah masuk di Q1. Nih ya. Nah, jadi kalau untuk emerald ya, cirinya gini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia emerald itu peak-nya harus ada ditulis PP ya. Jadi berbeda sedikit dengan APA style ya. Kalau APA style PP-nya fix and pick ini tidak ada ya. Poll-nya juga dibuat ya. Oke. Nah, ya. Jadi memang jurnal-jurnal rujukannya juga apa ya? Jurnal-jurnal internasional ya, reputasi. Malah dia sebutkan juga ya, further reading ya, artinya bacaan lanjutannya ini. Nah, itulah ya. Habis selesai ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu terkait dengan isu kontemporer ini. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya, ini dia menemukan novelty ya. Novelty dia sudah dapatkan, yaitu perusahaan-perusahaan besar di Italia ya, yang disebut dengan Italian Postpone tadi ya, itu mendukung yang namanya isu keberlangsungan berkaitan dengan isu perubahan iklim dan juga
terintegrasinya laporan integrated reporting tadi yang berkaitan dengan isu sustainability reporting dan juga climate change ya. Nah, ini yang bisa kita ambil ya kesimpulan dari risetnya ini. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Prof, Ayu mau tanya, Ya. kalau masuk ke Emerald ini berapa lama, Prof? Nah, kalau saya pernah ini terbit ada 3 paper saya di Emerald. Nah, ini sekitar setengah tahun. Oh, setengah tahun ya, Prof ya? Setengah tahun. Nah, ini coba kita lihat nih kan. Dia submit tanggal 23 April 2022. Dia udah dapat revisi bulan September 2022. Berarti berapa bulan itu? Nah, revisinya 26 September, artinya ada dari bulan 4 ke bulan 9. Berarti 5 bulan ya? Ya, 5 bulan, Prof. Ya, 5 bulan. Nah, kemudian di Desember sudah terima. Nah, jadi sekitar 8 bulan. Ya. Emerald 8 bulan. Kalau untuk biayanya, Prof? Nah, kalau yang close access, gratis, free. Ya, kalau yang open access bayar 2.600 euro. Nah, karena dia United Kingdom kan. Nah, ini. Kalau kita nanti butuhnya, Prof, untuk apa sih namanya, untuk mau sidang nanti, Prof, yang open access atau yang close access, Prof? Boleh sama-sama, boleh close access, boleh open. Oke. Nah, sama aja. Oke, baik. Makasih ya, Prof. Ya, jadi saya sarankan kalau isunya sustainability reporting yang masukkan ke Emerald ini. Jadi mereka cukup cukup aware ya terhadap isu-isu itu. Bagus ini ya, jurnalnya nggak pernah discontinue, ya Q1 lagi. Kalau terkait dengan green accounting tuh masuk nggak ya kira-kira, Prof? Ya udah jelas masuk nih Bu. Ya, Prof. Oke, ya. Siap. Kalau bisa masukkan isu climate change ini. Iya dah, oke, baik. Nah itu kan dapat judul juga akhirnya. Ya, siap. Dapat tambahan variabel ya. Ya, thank you, Prof. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya kumpulan kita. Dan kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Nanti ya, videonya akan saya share. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Ya, baik.